Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yauma tara ing dalem dinane weruh sapa sira al mukminin ing bira-bira wong mukmin lanang wal mukminat lan wong mukmin wadon. Yas'alu maku apa nuruhum cahayane kono mukminin wal mukminat baina aidihim kang ana ing ngarepe mukminin wal mukminat wa bi aimanihim lan ana ing pira-pira tengen-tengene mukminin mukminat. Busyrakum bahagia kalian semua al yauma ing dalem iki dina. Busyrakum utawi kebahagiaane sira kabeh al yauma ing dalem iki dina jannatun iku pira-pira surga tajri kang mengalir min tahtiha sangka ngisore jannat apa al anharu pira-pira anhar bengawan khalidin hale kekal kabeh fiha ing dalem kono jannat dzalika utawi mengkono-mengkono huwa ya dzalik iku al fauzu bejo al azimu kang agung. Ayat ini menjelaskan besok di yaumal qiyamah setelah dibangkitkan manusia akan terlihat baik mukmin laki maupun mukmin perempuan. Di sini kalimat mukminin disebut, mukminat juga disebut sebab mematahkan pendapat orang-orang Yahudi bahwasanya perempuan itu tidak akan sama besok di hadapan Allah. Tapi Islam tidak demikian memandang perempuan maupun laki-laki. Ia akan mendapatkan bagian yang sama besok di yaumal qiyamah. Baik ia laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum. Ketika yaumal qiyamah, karena sudah tidak ada matahari, sudah tidak ada cahaya lagi, maka suasana itu sangat gelap gulita. Yang bisa bercahaya itu hanya orang-orang mukmin, dan cahaya itu keluar dari pribadi masing-masing mukmin.
sebab sudah tidak ada matahari, sudah tidak ada bulan dan tidak ada planet-planet yang lain. Cahaya itu akan keluar dari setiap orang yang mukmin, baik laki dan maupun mukminat. Dari mana itu cahaya? Cahaya itu dari amal perbuatannya, ala qadri a'malihim. Orang-orang beriman itu besok cahayanya menurut amal perbuatannya. Ada dalam sebuah hadis disebut mislur yamurruna 'ala sirat man nuruhu mislul jabal wa minhum man nuruhu mislun nakhlah wa minhum man nuruhu mislur rajulil qa'im wa adnahum nuran man nuruhu fi ibhamihi yattaqidu marrah wa yadfa'u marrah. Ada orang yang cahayanya itu segede cahaya gunung, artinya cahayanya itu terang, tapi menurut si masing-masing orang. Ada yang orang yang merasa cahayanya itu sebesar pohon kurma. Ada orang yang cahayanya itu sebesar sosok seorang yang berdiri. Paling rendah-rendahnya cahaya manuru fi ibhamihi. Orang yang cahayanya itu keluar dari jempolnya. Itu pun kadang-kadang cahaya itu kadang bersinar, kadang padam, kadang sinar, kadang padam. Itu cahaya orang-orang yang beriman menurut amalnya mereka masing-masing waktu di dunia. Jadi ada lagi sebuah hadis yang menyebut minal mu'minin mayyudi'u nuruhu minal madinah ila adn wa aban wasan'a faduna dzalik hatta inna minal mu'minin man yudi'u nuruhu maudi'u qadamai. Orang-orang mukmin itu cahayanya ada yang seolah-olah seluas dari kota Madinah sampai Aden, dan ada yang sampai San'a. Orang yang paling rendah atau orang yang paling kecil cahayanya itu orang yang cahayanya keluar dari lutut kakinya atau apa namanya delamaan kaki, tapak kakinya itu. Nah, disinilah yang dimaksud yaumatar. Dalam sebuah riwayat besok di yaumal kiamah itu pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah. Anna awaluman yang syakku. Saya adalah orang yang pertama bangkit dari itu alam barzah. Dan saya adalah orang yang pertama diizini Allah untuk bangkit dari sujud. Sebab orang-orang mukmin itu ketika bangkit dari alam barzahnya mereka dalam posisi sujud. Yang diizini pertama mendongakkan kepala dari sujud itu hanya Rasulullah pertama. Setelah itu Rasulullah menengok ke belakang melihat umatnya. Ada sahabat tanya, bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Padahal umat itu kan banyak, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Bagaimana panjenengan bisa tahu kalau itu umat panjenengan ngumpul sebegitu banyak manusia? Nabi sebutkan bisa ketahuan umat saya itu pasti kalau tidak kepalanya atau kakinya itu adalah banyak cahaya. Ghurran muhajjalin. Ghurran itu maknanya keningnya yang punya cahaya, kakinya tumitnya juga bercahaya. Dari mana itu ya Rasulullah? Min atharis sujud, dari bekas-bekas ia banyak sujud dan banyak wudu. Min atharil wudu wa atharis sujud,
Dari karena banyak sujud dan banyak berwudu, disitulah cahaya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini yang punya cahaya. Orang-orang kafir tetap kegelapan. Orang-orang munafik sama. Orang mukmin, orang muslim tapi tidak mukmin. Jadi tidak semua muslim itu mukmin. Ada dia secara zahir ya Islam, tapi dia tidak mukmin karena Islamnya hanya di lahir. Maka itu disebut munafik. Orang-orang munafik ini ketika bangkit dari sujudnya, ia juga ada cahaya. Akan tetapi begitu melewati sirat, melewati tempat di mana semua harus melewati, tiba-tiba cahaya orang-orang munafik ini padam. Maka orang-orang mukmin itu juga mohon sama Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah. Sebab dia melihat juga ketakutan. Bagaimana kalau cahaya saya padam sebagaimana orang-orang munafik itu. Sebab orang munafik memang bangkit dari alam barzah, dia juga punya cahaya. Cuma bedanya begitu dia melewati sirat, cahaya orang-orang munafik ini padam dengan sendirinya. Sehingga orang-orang mukmin memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau padamkan atau sempurnakan cahaya kami, jangan sampai kayak orang-orang munafik itu. Jadi sih orang-orang yang beriman ini akan sempurna cahayanya. Yas'a nuruhum, ia berjalan, cahayanya itu berjalan. Baina aidihim wa bi aimanihim, artinya bukan dari arah depan dan dari arah kanan saja, dari seluruh penjuru tetap terang. Di sini hanya menyebutkan aidihim depannya, aimanihim kanannya. Ini maknanya bukan hanya kanan dan depan saja, dari seluruh. Cuma yang disebut depan atau yang disebut kanan itu hanya takzim, hanya mengagungkan arah. Depan itu arah yang baik, kanan itu arah yang baik juga. Maka orang-orang yang beriman ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping tetap keluar cahaya. Nah, begitu keluar cahaya, malaikat menyapa dengan sapaan yang sangat luar biasa. Busyrakumul yaum, wahai orang-orang yang beriman, sungguh beruntung kalian semua, bahagia kalian semua pada ini hari. Busyrakumul yaum, ini langsung dijemput, disapa oleh para malaikat. Sapaan yang penuh dengan keakraban dan kasih sayang. Busyrakum, bahagia kalian semua pada ini hari, sebab kalian akan menjumpai jannatun tajri min tahtihal anhar. Kalian akan menjumpai yang namanya surga, di mana surga itu mengalir di bawahnya sumber air yang tak akan putus, yang nantinya kalian akan kekal di sana. Itulah yang disebut keberuntungan yang agung, kesuksesan yang sesungguhnya, al-fawzul azim. Jadi standar kesuksesan itu adalah nanti di akhirat. Kita tidak boleh salah pengertian. Orang yang sukses itu orang yang di dunia hartanya banyak, punya pangkat yang tinggi, itu bukan al-fawzul azim. Itu hanya sebagian dari anugerah Allah saja. Yang disebut al-fawzul azim, kesuksesan yang sesungguhnya dan yang agung itu adalah nanti kalau dia sudah di surganya Allah. Sebab kalau sudah di surga, khulud wala maut, artinya khulud itu abadi dan tidak ada kata selesai. Itulah yang namanya al-fawzul azim.
Yauma yakulul munafiquna wal munafiqat wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min jibalihil azab. Yauma yakul ing dalem dinane ngucap sapa al munafiqun pira-pira lanang munafik wal munafiqatu lan wadon-wadon munafik lilladzina maring wong-wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina ungzuru tunggulah kalian semua na ing kita naktabis panyempil sapa kita atau kan mau mengambil panyempil sapa kita min nurikum saking cahayamu kabeh kila diucapkan irji'u kembalilah kalian semua wara'akum ing burine sira kabeh faltamisu mongko luruwa sira kabeh nuron ing nur cahaya faduriba mongko didadekaken bainahum antarane munafikun apa bisurin kelawan tapel bates lahu kang iku keduwe sur babun utawi ana pintu batinuhu kang utawi jeroane bab fihi iku ing dalem batin ar-rahmah utawi penuh rahmat artinya kenikmatan surga wa zahiruhu utawi jabane iki bab mingkibalihi iku saking arai kono bab al adab utawi ana siksa yunadun undang-undang sapa munafikun hum ing iki mukminun alam nakum ana toh ora ana sapa kita iku ma'akum menyertai sira kabeh qalu ngucap sapa sikono mukminun bala iya walakinnakum tetapine sira kabeh iku fatantum iku mitnah sapa sira kabeh anfusakum ing awak-awak ira kabeh wa tarabbastum lan menunggu-nunggu sira kabeh wartabtum lan masih ragu sapa sira kabeh wa gharrat lan menipukum ing sira kabeh apa al amaniu pira-pira harapan hatta jaa sehingga teka apa amrullah urusane Allah wa gharra lan menipukum ing sira kabeh billahi kelawan Allah apa al-ghurur pira-pira tipuan. Artinya orang-orang munafik artinya zahirnya dia seolah-olah Islam tetapi hatinya tidak Islam. Ini ketika bangkit dari alam barzah sama dengan orang-orang muslim ada cahaya. Tapi begitu melewati sirat, cahaya itu tiba-tiba padam. Maka ketika ia jalan awalnya bersama-sama orang muslim, orang mukmin, tiba-tiba cahayanya padam, maka dia sesambat. Sesambatnya, ungzuru, tunggu kami, kami akan nyempil. Nyempil itu wis minta sedikitlah bahasanya. Saya hanya minta sedikit aja dari cahaya kalian. Naktabis min nurikum. Kami tiba-tiba padam. Digambarkan seolah-olah
Ketika dia asalnya punya cahaya, tiba-tiba dia padam, tidak tahu cahaya, dia sambat gemboran, wahai orang-orang mukmin, wahai sahabat-sahabat saya, tunggu kami dalam kegelapan. Saya hanya minta sedikit saja dari cahaya kalian, sedikit saja. Begitu dia sambat-sambat seperti itu, Allah sampaikan lewat malaikatnya, irji'u wara'akum. Ya sudah, kembalilah kalian di belakang kalian. Tahu nanti di belakang ada cahaya. Begitu orang-orang munafik melihat ke belakang, memang ada cahaya. Tapi faduriba bainahum bisur. Tiba-tiba dibatasi oleh satu pembatas. Pembatas itu di dalamnya tampak surga, tetapi dohirnya di situ diliputi oleh banyak azab. Dia diiming-imingi surga, tetapi di sebelum surga itu ada tampak azab Allah. Jadi artinya orang munafik itu besok begitu ia mau melewati sirat, udah terpisah dari orang mukmin, ia ditampakkan surga, tapi jauh sebelum tampak surga, dia ditampakkan juga neraka. Begitu tampakkan surga, dia tanya, yunadunahum alam nakum ma'akum. Duh, saya dulu di dunia kan bareng-bareng sama kalian. Saya juga sholat kayak kalian sholat. Saya juga puasa kayak kalian puasa. Saya juga haji kayak kalian haji. Saya juga sama-sama kalian. Kenapa saya dibedakan oleh Allah? Kalian bisa lolos sementara saya tidak lolos. Alam nakum ma'akum. Kemudian dijawab oleh orang-orang yang beriman, betul, bala. Iya. Walakinnakum fatantum. Tetapi yang membedakan kalian itu menghancurkan kalian sendiri karena ibadah kalian itu hanya kepura-puraan, tidak sungguh-sungguh. Kau sholat itu tidak sungguh-sungguh sholat, tapi pura-pura saja. Kau puasa iya, tapi bukan sungguh-sungguh puasa, tapi hanya pura-pura saja. Kau haji iya, tapi bukan haji yang sesungguhnya, tapi pura-pura saja. Ibadahmu di dunia itu semua adalah hanya kepura-puraan saja. Sama saja kalian merusak kalian sendiri. Fatantum anfusakum. Kalian bukan sungguh-sungguh orang yang beriman. Watarabastum. Kalian dulu watarabastum menanti. Seolah-olah tidak percaya. Apa benar sih orang yang salat itu pahalanya demikian? Apa benar sih orang yang ibadah puasa pahalanya demikian? Apa benar sih orang yang haji dengan demikian? Jika kalian masih meragukan itu semua, kalian melakukan ibadah itu hanya sebagai kepura-puraan saja, itu sama saja menghancurkan kalian sendiri. Kalian hanya menanti watarabastum, seolah-olah apa iya orang yang beribadah itu dapat janjinya Allah seperti ini. Itu kalian tidak ada keyakinan yang sungguh-sungguh. Maka kita diajari oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan la yashubu syakku wala nifaq. Ya Allah, kami minta kepadamu iman yang sungguh-sungguh, yang tidak dicampuri keraguan-raguan dan kemunafikan. Jadi Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan la yashubuhu syakku wala nifaq. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah iman yang benar, bukan iman yang dicampuri keraguan-raguan dan kemunafikan. Sehingga orang-orang munafik ya nanti bagaimana di akhirnya, apakah ia di surga? Itu ada atas izin Allah juga nanti. Apakah nanti mendapat di surga? Yang jelas dia ke neraka dulu. Memang dia ditampakkan oleh Allah surga, tapi sebelum itu dia harus ke neraka dulu, mengalami itu.
Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik itu punya penyakit fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wa gharratkumul aman. Ini penyakit orang munafik. Pertama apa? Fatantum anfusakum. Orang munafik itu ibadahnya seolah-olah saja. Kemudian watarabbastum, dia itu menanti apa benar orang-orang yang ibadah itu betul mendapat janjinya Allah, dia masih meragukan. Kemudian wartabtum sama dengan tarabbastum, yaitu ragu-ragu. Wa gharratkumul aman, dia itu dipenuhi dengan tipuan-tipuan harapan. Tipuan harapan itu adalah ya bisa jadi nanti saya mendapat ampunan Allah. Jadi hidupnya itu tidak takut sama Allah, tapi hanya berharap saja. Siapa tahu nanti saya mendapatkan ampunan dari Allah, itu saja. Padahal kita orang beriman itu harus punya double. Di samping punya harapan juga harus ada khauf, ada rasa kekhawatiran. Orang yang hanya punya rasa kekhawatiran saja juga tidak baik. Orang yang punya harapan saja juga tidak baik. Sehingga harus ada kekhawatiran, waspada, juga harus punya harapan. Di dunia juga sama. Harus waspada, rasa kekhawatiran harus ada, tapi harapan juga harus ada. Sebab kalau ada orang itu hanya berharap saja, tidak punya kewaspadaan dan rasa khawatir, itu akan maghrur, tertipu. Tertipu dengan harapan. Ya Allah paling nanti banyak ampunannya ini. Jadi Allah yang dikenali itu hanya sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah itu zat yang penuh ampunan dan zat yang penuh kasih sayang. Iya betul. Tapi tidak boleh hanya itu kita bersandar. Allah juga punya sifat asyadidul iqab, zat yang keras siksanya, zat yang kuat siksanya. Maka di samping kita itu punya harapan, harus punya rasa kekhawatiran. Lah orang-orang munafik itu yang ia miliki hanya harapan saja. Allah nanti maha. Maka istilah falsafah hidupnya itu tua muda poya-poya, tua kaya raya, mati manjing surga. Itu falsafah orang-orang munafik. Jadi dia hanya berharap dan berharap saja. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Itu namanya wa gharrakumul aman. Ditipu oleh harapan dan harapan saja. Sampai datang urusan Allah, apakah itu mati, sampai dia tidak tidak punya rasa khawatir. Memang ada harapan yang diterima oleh Allah. Dulu pada masa Nabi Musa. Pada zaman itu Nabi Musa diperintah oleh Allah, Musa, kamu datang di satu tempat, ada orang yang mati, ia tidak disalati, dia tidak diulesi dan tidak diapa-apain, bahkan dibuang begitu saja. Itu datangi, dia ada di tempat yang namanya ini dan ini. Nabi Musa akhirnya mendatangi tempat di mana Allah perintahkan itu. Begitu tanya kepada penduduk setempat, betul ada orang yang mati yang namanya ini, betul. Mana dia? Oh, mati tergeletak di satu tempat. Bagaimana posisi orang ini? Semua penduduk kampung menyaksikan orang itu orang yang paling jelek-jeleknya orang. Jadi semua orang kagak mau menerimanya. Sampai mati pun dibiarin. Maka Nabi Musa tanya lagi sama Allah. Ya Allah, bagaimana ini urusannya? Engkau perintahkan aku untuk mendoakan dia. Engkau perintahkan aku untuk mensalati dia. Sementara masyarakat itu menolak untuk berbuat baik kepadanya. Betul hei Musa, memang orang itu orang yang tidak punya kebaikan. Tapi ia masih punya kebaikan. Di saat dia diputusin semua makhlukku, tapi dia tidak pernah putus denganku.
Dia begitu menjelang mati, dia minta dan dia berdoa, ya Allah, saya sudah putus dari seluruh makhlukmu ya Allah. Sudah dibenci semua makhlukmu. Sampai bumi pun menolak. Tapi saya tidak pernah putus dari rahmatmu ya Allah. Maka itulah satu titik akhir yang membuat saya memberi rahmat kepadanya. Maka saat itulah akhirnya Musa mendatangi dan akhirnya perintah orang untuk menguburkan. Ini artinya memang rahmat Allah itu wasiat kulli syai'. Rahmat Allah itu luas di atas mengalahkan semuanya. Kalau Allah merahmati dalam hitungan menit, maka orang itu akan jadi orang baik. Akan tetapi ini tidak berarti kalau begitu kita tidak usah berbuat baik. Nanti akhir ajal saja kita berbuat baik. Tidak bisa, sebab tidak semua orang mendapatkan pertolongan Allah seperti itu. Nah, disitulah manusia tetap diperintah untuk berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Artinya kita ditipu oleh tipuan-tipuan banyak. Billahi, atas nama Allah. Artinya begini. Banyak orang yang hidup itu ditipu oleh pemberian Allah. Ia diberi sehat. Dia meyakini kalau saya dosa mestinya saya sakit. Kalau saya dosa mestinya saya tidak bisa hidup seperti ini, tidak kaya. Kalau saya keliru di hadapan Allah mestinya saya ini tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini. Nah, itulah disebut tipuan. Sehingga dianggapnya dia sehat, dia kaya itu berarti dia diberi anugerah Allah. Dia disayang oleh Allah. Di sisi lain dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Tapi diumbar sama Allah. Itu namanya wa gharrakum billahil gharur. Orang yang tertipu atas anugerah Allah. Maka dalam satu hadis Nabi menyebut nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang tertipu kebanyakan orang. Dua nikmat itu adalah al-faragh was-sihah. Kesempatan dan kesehatan. Ketika manusia diberi banyak kesempatan, ketika manusia diberi banyak kesehatan, merasa kesempatan dan kesehatan itu adalah pemberian Allah, berarti Allah membolehkan saya melakukan seperti ini. Buktinya Allah masih beri saya sehat. Allah masih memberi beri kesempatan ini dan ini. Allah tidak menghukum saya di dunia. Itu namanya wa gharrakum billahil ghurur. Maka ada satu kitab namanya Tambihul Mughtarrin, mengingatkan orang-orang yang tertipu. Jadi kita tidak boleh tertipu. Apapun yang kita lakukan, amal ini jangan sampai menjadi kadiran. Ya Allah, saya sudah seperti ini. Jangan tertipu dengan amal yang sudah kita lakukan. Kita amal banyak ini adalah karena perintah Allah semata-mata. Adapun nanti apakah selamat atau tidak kita minta sama Allah. Nah, disitulah urutan kita, etika kita, jangan sampai tertipu dengan amal kita. Kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan ibadah salat, kita melakukan ibadah apapun, itu semata-mata karena menuruti perintahnya. Maka kita tidak boleh ngadirakan amal kita. Sebab amal kita lakukan itu semata-mata hanya kita ngikuti perintahnya. Bukan jadi jaminan. Maka Allah lah yang memberikan anugerah kepada kita. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi urutan etika amal kita supaya tidak tertipu dengan amal kita masing-masing. Merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak beribadah, berarti sudah aman-aman saja. Ini yang tidak baik. Nah, inilah jangan sampai ibadah kita itu menjadi menipu kita sendiri. Artinya apa? Kita sudah merasa nyaman dengan ibadah kita. Kita melakukan ibadah itu semata-mata hanya karena mengikuti perintahnya Allah. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyas summaqan. Besok tetap ngaji Jumat ya. Nah, tidak libur. Itu besok mulai awal puasa. Jadi
insya Allah puasanya ini bareng. Jadi nanti malam itu insya Allah bisa diru'yah. Karena posisi hilal itu 4 derajat. Jadi insya Allah bisa diru'yah. Cuma besok lebaran itu mungkin bisa beda. Tapi untuk masalah puasa ini insya Allah bareng. Jadi ru'yahnya karena 4 derajat. Panjenengan ini puasanya diniati, saya niat puasa sebulan penuh bulan Ramadan. Sebulan penuh. Supaya sewaktu-waktu nanti kita lupa melakukan niat sudah terwakili niatnya. Dan sekali lagi panjenengan tetap menjaga kesehatan karena ini namanya pandemi. Itu artinya musuh kita niku ora ketok. Jadi kita itu harus banyak waspada tadi. Jangan hanya berharap tapi harus ada punya kekhawatiran, kewaspadaan. Terus setiap saat ya cuci tangan mulut niki aja terbiasa kita. Itu adalah syariat Islam. Jadi syariat Islam itu mengajarkan, Nabi itu mengajarkan setiap saat kita disuruh tahiru abdanakum, sucikan badan-badan kalian. Itu Nabi mengajarkan harus bersuci. Terus maka dalam wudu sendiri kalau membasuh muka, membasuh tangan itu namanya ghusl. Ghusl itu artinya air mengalir. Tapi kalau kepala ngusap itu artinya apa? Kalau air mengalir itu supaya kalau ada kuman-kuman itu bisa. Maka membasuh muka itu airnya harus mengalir. Membasuh tangan itu mengalir. Ada disunahkan ngapu rancang ini begini. Itu artinya itulah ajaran Islam. Jadi panjenengan bersih-bersih itu. Terus auqiu inaakum, tutupi wadah-wadah kalian. Itu juga ajaran Nabi. Itu ada kewaspadaan. Nabi mengajarkan waspada saja. Yang penting pola hidup yang sehat. Terus Nabi mengajarkan juga aksiru minal fawakih. Memperbanyak makan buah-buahan. Nah, itu artinya Nabi juga mengajarkan kita supaya kita banyak sehat itu makan buah-buahan yang banyak. Itu iwais titik baik. Senajan iwak murah aja kadiran murah. Murah iki jangan. Jadi perbanyak buah-buahan. Nabati niku lebih banyak. Nabati ibu-ibu jadi nanti habis dimanapun tempat biasakan itu ibadah pahala jenengan ngangge masker ya dapat pahala ngajine nggo masker karo ora nggo masker ganjarannya akeh sing nggo masker. Iya. Itu artinya menjaga pahala. Itu artinya menjaga. Jadi bukan apa-apa. Ini tadi kemarin. Jadi kesimpulannya ya semua diperintah untuk menjaga-jaga. Jadi larangan atau apapun itu sifatnya bukan apa-apa. Jadi maksudnya untuk menjaga keselamatannya dewe-dewe. Jadi panjenengan monggo karena bulan puasa ini kita berpuasa, sumu tasihhu, puasalah sehat. Puasa yang sehat itu puasa yang bagaimana? Yang banyak baca Quran. Nek posone ora tau maca Quran ya ora sehat. Jadi puasa itu ya banyak Quran, baca Quran itu menjaga imun, membaca Quran itu ternyata menjaga imunitas kita. Kalau kita tidak bisa baca Quran, zikir sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika banyak zikir sama Allah, hati ini tenang. Kalau hati tenang itu insya Allah kuat. Jadi virus ini akan kalah dengan ketenangan hati. Jadi banyak zikir sama Allah. La ilaha illallah yang banyak. La ilaha illallah Allah yang banyak. Jadi hati kita menyambung kepada Allah. Insya Allah Allah kuatkan. Nah, ini jangan. Terus
Wis pokoke donga terus sama Allah moga-moga cepat selesai Bapak ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wandur ilaik. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab warhamna wandur ilaina ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana mamada wasi al karami maulaya sal taiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bulladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awali muqtahimi. Selama puasa mungkin sing kalau siang di sini ngaji usfuriyah, kalau sore di sini ngaji mafahim yajibu antusahah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Nah, mungkin kalau pada isya di Masjid Musyaffa' Ibnu Majah sama Kimiyatus Sa'adah insyaallah itu untuk jadwal pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul kafi rabbul kafi qasun likulli kafi kaf wa ni'mal kafi. Alhamdulillah li khamsatun utfi biya haral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa fatimah ikfina wa ahlina wa dzurriyyatil mamluka jami'an lil bala wal waba qabla nuzulihi minas sama qabla as-sama ya Allah ya Rahman. Ana rabbika rabbil izzati wassalamu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.